babak kedua baru saja dimulai. Bagaimana wasit Viator Ambarita langsung meniupkan peluit dan menandakan babak kedua langsung dimulai dari Stadion Gajayana Malang. Persema Malang menghadapi tamunya PSS Sleman. Kali ini coba anak-anak dari PSS Sleman melakukan tekanan. Souleymane Traoré kali ini. Masih Souleymane Traoré. Berikan pada Gaston Castagne. Kembali Souleymane Traoré. Satu tekanan coba dilakukan. Masih dapat dihalau oleh barisan pertahanan dari Persema Malang. M. Kamri tadi. Kali ini bola kembali diarahkan kepada Mamadou Niani. Pitono. Benicio. Ya, kali ini Gaston Castagne. Apa yang terjadi? Bukan satu pelanggaran ternyata. Bagaimana Souleymane Traoré yang diarahkan bola oleh Gaston Castagne tadi terjatuh. Kali ini Benicio. Agus Purwoko. Imam Rohmawan. Ada Anderson da Silva. Masih Anderson da Silva. Pelan saja dia kepada Agus Purwoko kali ini. Kembali seperti babak pertama. Bagaimana PSS Sleman mengambil inisiatif untuk melakukan tekanan terlebih dahulu di babak kedua ini. Andre Yoga. Masih Andre Yoga kali ini dikawal oleh M. Kamri. Imam Rohmawan kali ini kepada Andre Yoga. Ada Souleymane Traoré kepada Mamadou Niani. Rustanto Sriwahono. Masih Rustanto Sriwahono kali ini menguasai bola menyisir sebelah kanan. Langsung memberikan umpan maksudnya kepada Sergio Fernandes. Masih dapat dihalau. Percobaan serangan kembali kali ini. Ada Alfredo Raul Reyes. Halau bola. George Oedopo. Ke kanan dia. Kepada Andre Yoga. Dan kali ini Imam Rohmawan. Si Imam Rohmawan membentur wasit Viator Ambarita bola tadi. Alan Paves kali ini kepada Sergio Fernandes. Masih Sergio Fernandes langsung mengirimkan bola kali ini. Sayang tidak ada satu pemain yang dituju. Saya melihat bagaimana Sergio Fernandes masih memainkan peran yang sama seperti di babak pertama. Lebih banyak beroperasi di sektor sayap. Mereka juga punya kesulitan. Mereka tidak punya finisher di dalam kotak penalti. Sehingga setiap serangan yang mereka bangun selalu berujung pada persoalan yang sama. Soal finishing touch. Kita lihat bagaimana tombak Sergio Fernandes banyak di sektor sayap. Sama sekali belum ada perubahan yang berarti yang dilakukan oleh Rohanda untuk babak kedua ini. Wasit Viator dan pelanggaran tadi dilakukan oleh Alan Paves terhadap Imam Rohmawan. Alan Antonio Paves dan dia Imam Rohmawan. Bola ini hampir saja berhasil diamankan tadi. Alfredo Raul Reyes yang menyambut umpan. Mamadou Niani. Kali ini Dwi Adi Nugranta. Masih belum ada satu tekanan membahayakan bagi kedua penjaga gawang Dwi Adi ataupun juga Sukasto Effendi. Coba kali ini tekanan kembali melalui Gaston Castagne. Masih berhasil diamankan tadi. Satu pelanggaran jelas. Bagaimana bola kali ini buat PSS Sleman. Benicio. Souleymane Traoré langsung melakukan tendangan kepada Andre Yoga. Masih Andre Yoga kali ini. Bersabar dia kepada George Oedopo. Kembali lagi bola tadi mengarah maksudnya kepada Souleymane Traoré. Dan kali ini Luki Avandi pada Pitono. Gaston Castagne kali ini. Masih Gaston Castagne langsung kepada Souleymane Traoré. Tik-tak dia dengan Mamadou Niani. Masih Mamadou Niani kepada Gaston Castagne. Cukup baik kali ini tekanan dari anak-anak PSS Sleman. Bisakah Agus Purwoko memberikan umpan ke tengah? Kali ini hampir saja bola tadi disambut oleh sundulan dari Mamadou Niani. Datang membantu Imam Rohmawan. Kembali Alfredo Raul Reyes menghalau bola dan meninggalkan lapangan permainan. Lemparan ke dalam bagi PSS Sleman. Sebuah pressing yang bagus saya pikir dari Sleman. Dan lumayan merepotkan lini belakang Persema Malang. Dan menurut saya aku lihat di PSS Sleman, mereka terlalu main di central gawang. Kalau mereka sedikit lebih sabar dengan secara lebar lapangan, bisa dapat peluang yang lebih jelas daripada sekarang. Karena Persema Malang
berkumpul terlalu banyak pemain di sentral kota penalti. Ya. Andre Yoga akan melakukan lemparan ke dalam bagi Elang Jawa. Bisakah kali ini tekanan memanfaatkan suatu lemparan ke dalam ini? Kembali kali ini satu bola Sulaiman Traore dan gol! Satu kerjasama yang sangat apik diperagakan oleh anak-anak PSS Sleman dan membuat Sleman yang hadir di Stadion Gajayana Malang bersambut gembira melalui gol dari Sulaiman Traore 0-1. Bagaimana PSS Sleman unggul sebenarnya di atas Persema Malang? Kita melihat bagaimana gol Suleimane tadi benar-benar berangkat dari insting seorang pemain dalam situasi yang begitu sempit. Kita lihat bagaimana prosesi terjadinya gol tim tamu. Ini dia bagaimana satu umpan yang bagus dari Mamadou dan dengan sudut tembak yang sempit, Sulaiman Traore bisa memaksimalkan di tengah kepungan 3 pemain Persema Malang, melesakkan bola ke sudut siku gawang Sukasto Effendi. Kerjasama terlalu bagus dari mulai pertandingan sampai sekarang. Sleman bola kaki ke kaki, sekarang mereka buat dan 50 menit duluan buat di lapangan-lapangan mereka sendiri. Sekarang mereka buat di kota penalti Persema Malang. Yang terjadi satu gol dengan secara kerjasama, bukan secara individu atau secara kita lihat kolektivitas yang kelihatan di gol. Ya, artinya itu bukan gol yang berangkat dari sebuah kebetulan, tapi adalah gol yang benar-benar lahir lewat sebuah setup serangan, lewat sebuah teamwork, lewat sebuah one to touch dari kaki ke kaki. Dan mereka sekarang sudah memetik hasilnya. Itu juga melihat bagaimana lini belakang Persema Malang kurang awas tadi mewaspadai pergerakan dari Sulaiman Traore. Sama sekali tidak ada marking di situ. Satu keunggulan bagi PSS Sleman atas Persema Malang dan Alseni Jawara dimasukkan di babak kedua ini oleh Coach Rohanda untuk menambah daya dobrak dan juga gaya gempur dari Laskar Kenarok untuk menyamakan ketertinggalan. Kali ini satu peluang kali, hampir saja satu peluang dari Sergio Fernandes masih berada di samping kanan dari gawang Dwi Adi Nugranta. Peluang seperti itu yang kita tunggu dari Sergio Fernandes. Dia nggak harus keluar di kota penalti untuk kerja untuk tim. Dia lebih bagus kerja di dalam kota penalti seperti peluang yang tadi. Iya, kita melihat dalam 50 menit pertama Sergio Fernandes lebih memilih beroperasi di sektor sayap, di kiri atau di pertahanan PSS Sleman. Tetapi kalau dia lebih fokus beredar lebih banyak di dalam kotak penalti, karena memang itu adalah wilayahnya Sergio Fernandes, saya pikir hasilnya akan jauh lebih bagus dibanding sekadar dia beroperasi di sektor sayap. Sergio Fernandes. Iya, Sergio lebih banyak di sektor sayap, sementara Dodit juga tidak banyak memberikan kontribusi apa-apa untuk lini depan Persema Malang. Gasan Kasanya berikan bola tadi maksudnya kepada Mamadou Niani. Kembali lagi kali ini tekanan dari Slamet Nur Cahyo bagi anak-anak PSS Sleman kali ini. Dan berhasil diamankan oleh Alan Paveas, M. Kamri, Alfredo Raul Reyes kali ini. Di mana Luki Avandi ditarik keluar, digantikan oleh seorang penyerang Alseni Jawara. Memasang 3 orang penyerang Coach Rohanda di babak kedua ini. Untuk memberikan daya gempur, daya dobrak yang semakin kuat bagi Persema Malang tentunya. Kanan kali ini coba kembali dilakukan oleh anak-anak Persema Malang. Pitono langsung berikan bola menuju ke kotak penalti. Terlalu deras, hanya masihkan tendangan gawang bagi PSS Sleman. Bukan seperti itu kuncinya untuk Persema Malang dapat peluang atau satu gol sore ini. Harus lebih sabar, main kaki ke kaki seperti Sleman di babak pertama. Mereka harus Persema Malang harus main seperti tamu sore ini. Dwi Adi Nugranta melakukan tendangan gawang tadi. Sudah meninggalkan lapangan permainan kembali. Lemparan ke dalam. Buat siapakah lemparan ke dalam kali ini? Bagi PSS Sleman tentunya Sulaiman Traore pencetak gol. Masih Sulaiman Traore. Gagal dia. Kali ini Alan Paveas, masih Alan Paveas kepada Benicio. Ada Pitono, masih Pitono kali ini di sebelah kanan. Langsung berikan bola kepada Dodit Fitrio yang agak sedikit melebar permainannya. Kembali lagi kepada Benicio.
Dorong bola Benicio maksudnya tadi kepada Alan Paves. Dan kali ini Sergio atau juga Alseni Jawara yang berusaha mengejar bola. Lemparan ke dalam bagi Persema Malang dilakukan oleh Alseni Jawara kepada Pitono. Masih Pitono kepada Alseni Jawara sendiri. Agus Purwoko tanpa kompromi langsung saja menghalau bola. Lemparan ke dalam. Laskar Kenarok terus-terusan memberikan tekanan kepada Elang Jawa. Ada Anderson Da Silva yang langsung menutup pergerakan. Menghalau bola. Souleymane Traoré pencetak gol dan juga menjadi pencetak gol ketika mereka menahan Persib 1-1. Dan juga ketika mereka menaklukkan Persikota 2-0. Souleymane Traoré kembali kepada Gaston Castanyo, masih ada Bima Sakti. Alan Paves kepada Rustanto Sriwahono, dorong bola kepada Benicio. Masih Benicio kali ini. Menunggu bola tadi Sergio Fernandes dan berhasil diamankan oleh Anderson Da Silva. Ferry Setiawan langsung bola mengarah ke depan kepada Gaston Castanyo. Ada Bima Sakti dan juga Alfredo Raul Reyes. Dan dibalikan bola menuju penjaga gawang Sukasto Effendi. Kembali tekanan kali ini coba dibangun oleh anak-anak Persema Malang. Kali ini oleh M. Kamri. Kepada Alan Paves. Langsung ada Agus Purwoko yang menghalau bola. Pelan-pelan mencoba menarik para pemain dari PSS Sleman. Dwi Adi kembali lagi kepada Ferry Setiawan yang memainkan posisinya sebagai stopper. Ya tidak begitu mengecewakan memang penampilan Ferry Setiawan dengan pos baru dia sebagai seorang libero. Dan saya melihat ketika mereka sudah leading 1-0, lini belakang Sleman terlihat jauh lebih lugas, jauh lebih taktis. Dan justru ironisnya anak-anak Persema Malang justru tidak kelihatan bermain dengan kesabaran yang tinggi di sini. Dodit Fitrio, masih Dodit. Tidak ada satu pelanggaran Benicio terhadap Imam Romawan tadi. Satu press. Bagaimana Andre Yoga berusaha untuk menghalau bola. Alseni Jawara kepada M. Kamri. Masih M. Kamri kali ini kepada Alseni Jawara. Terus menekan di sebelah kanan pertahanan dari PSS Sleman. Kembalikan bola ke belakang kali ini kepada Alfredo Raul Reyes. Meninggalkan posnya untuk membantu penyerangan. Masih Alfredo Raul Reyes. Ada Gaston Castanyo. Serangan balik kali ini cepat kepada Souleymane Traoré. Dibalikan bola tadi oleh Bima Sakti. Dan kali ini kembali Bima Sakti menguasai bola. Langsung mengirim bola ke tengah lapangan. Ada Alseni Jawara. Anderson Da Silva menghalau bola kembali. Benicio kepada Alan Paves. Terus-menerusan para pemain dari Persema Malang mengurung dan meninggalkan lapangan permainan. Belum ada satu tekanan dari Persema Malang kepada PSS Sleman. Rustanto Sriwahono, Dodi Fitrio, Alseni Jawara. Masih Alseni Jawara tadi berusaha menggapai bola. Dodi Fitrio kali ini Alseni Jawara tiktak 1-2 dia dengan Dodi Fitrio. Masih dapat dihalau. Serangan balik kali ini. Gaston Castanyo, cukup kali ini Gaston Castanyo. Ada Mama Doniani. Berhasil potong bola tadi oleh Bima Sakti. Dan juga kurang tajam saya pikir bola terobos silang dari Castanyo tadi. Kita melihat kesulitan memang buat Persema Malang tuh bisa menerabas masuk ke dalam kotak penalti PSS Sleman. Dan lagi-lagi Sergio masih beroperasi di sektor sayap. Alseni Jawara kali ini. Ada Andre Yoga langsung menghalau bola. Sepak pojok bagi Persema Malang yang terus-menerus melakukan gempuran demi gempuran untuk menyamakan ketertinggalannya atas tim PSS Sleman. Dwi Adi Nugrahanta. Benicio. Kembali lagi
sepak pojok bagi Persema Malang. Kembali Benicio akan menjadi eksekutor. Oh, Sepak pojok ketiga secara berurutan bagi Persema Malang. Sergio Fernandes. Pitono yang kali ini akan mengambil sepak pojok. Pemain yang memiliki tendangan-tendangan jarak jauh yang cukup membahayakan. Sudah lakukan kali ini. Alfredo Raul Reyes. Arseni Jawara yang dituju kali ini. Satu peluang dari Dodi Fitrio. Masih Dodi Fitrio. Satu peluang. Masih dapat diamankan oleh penjaga gawang Dwi Adi Nugrahanta. Konsentrasi pemain Sleman masih tetap jalan, masih tetap konsisten. Mereka, kita bisa lihat ada dua atau tiga pemain dari Persema, tapi pemain-pemain Sleman udah ada 5, udah ada 6 dengan secara dekat sama pemain-pemain Persema. dan persoalan yang sama untuk kubu Persema Malang lewat satu peluang dari Dodit Fitrio tadi adalah bicara soal kecepatan dalam memaksimalkan peluang tadi itu. Andre Yoga kali ini kepada Slamet Nur Cahyo. Ada Dodi Fitrio, juga M. Kamri. Sergio Fernandes kali ini duel dengan George Oyedepo. Satu pelanggaran. Bola kali ini bagi Persema Malang. Kembali satu peluang tentunya bagi Persema Malang melalui set piece ini. Bisakah mereka memanfaatkan tendangan bebas dari sebelah kanan pertahanan PSS Sleman? Fajar Lisdiantara disiapkan. Ternyata Fajar masuk menggantikan Gaston Castanyo. Satu bagian dari strategi Rudi Kalca saya pikir dengan lebih memasukkan darah baru, darah segar untuk lebih menajamkan daya dobrak mereka di lini depan. Fajar, satu striker muda yang juga dikandung dari kapten kesebelasan PSIM Yogyakarta, Seto Nurdiantoro. Alfredo Raul Reyes membantu maju dia untuk menerima umpan dari M. Kamri dalam tendangan bebas ini. M. Kamri sudah lakukan satu peluang kali ini. Masih dapat dihalau oleh barisan pertahanan dari PSS Sleman. Kembali M. Kamri membentur Andre Yoga. Masih dapat diamankan bola. Kali ini bola kembali menuju Andre Yoga. Satu serangan balik dari anak-anak PSS Sleman. Cepat kali ini Alfredo Raul Reyes berusaha menutup Slamet Nur Cahyo. Langsung bola mengarah kepada Souleymane Traore. Datang membantu Agus Purwoko. Masih Agus Purwoko kali ini. Fajar Listiantara. Masih Fajar Listiantara berikan bola kepada Mama Doniane. Mama Doniane satu tendangan. Masih membentur dari Alfredo Raul Reyes. Kembali Mama Doniane. Kali ini bola dikuasai oleh Andre Yoga. Mengirimkan kepada Souleymane Traore. Ada Pitono. Menurut saya pergantian Gaston Castano terlalu cepat. Karena sebenarnya dia belum capek, dia masih kerja bagus, dia masih diwaspadai para pemain-pemain belakang Persema. Mudah-mudahan yang pengganti Fajar Listiantara bisa juga kerja seperti Gaston Castano. Kemana Ferry Setiawan berduel dia dengan Benicio dan juga Alfredo Raul Reyes. Kali ini bola M. Kamri, masih M. Kamri menyisir kepada Sergio Fernandes di sebelah kanan pertahanan dari PSS Sleman. Masih kali ini bola berikan kembali kepada M. Kamri. Sergio Fernandes kali ini sangat sulit untuk melewati blocking dari George Oyedepo. Sergio Fernandes. Saya melihat di kubu Persema Malang tidak ada sirkulasi pekerjaan yang jelas antara tiga tombak yang dimainkan oleh Rohanda. Mereka punya Diawara, punya Sergio Fernandes, dan juga ada Dodit Fitrio Effendi. Tapi saya melihat pergerakan tiga tombak ini tidak begitu optimal. Sehingga setiap peluang yang mereka dapatkan selalu saja Ya, kali satu peluang dari PSS Sleman dan hampir saja masih dapat diamankan oleh Dwi Adi Nugrahanta. Peluang pertama dari Fajar Listiantara. lebih cepat memang Dwi Adi meninggalkan, mengambil keputusan meninggalkan sarangnya.
memblokir gerakan dari Fajar tadi. Alseni Jawara kali ini satu serangan balik. Masih ada Anderson da Silva yang langsung menutup. Benicio kali ini kembali mengirim bola kepada Alan Paves. Masih Alan Paves. Kepada Sergio Fernandes yang bermain melebar di sebelah kanan pertahanan dari PSS Sleman. Masih Sergio Fernandes kali ini mencari pergerakan daripada rekan-rekannya. Berusaha mengirim ke dalam kotak penalti. Ada Alseni Jawara, ada Alan Paves. Ada Dodi Fitrio, masih membentur kepada Alseni Jawara. Kali ini Benicio datang membantu dari second line. Masih Benicio ke belakang dia, mulai bersabar. Berikan kepada Alfredo Raul Reyes. Ada Anderson da Silva kembali yang menghalau bola. Kali ini Pitono berubah arah dari sebelah kiri pertahanan. Satu tendangan, masih jauh di atas. Atau juga di samping kiri dari gawang Dwi Adi Nugranta. Ya, ini adalah satu keputusan yang berani dari Pitono. Melepaskan tangan dari jarak jauh dari hampir 35 meter. Di depan gawang Dwi Adi. Walaupun jauh melebar di samping kiri. Tapi saya pikir satu keputusan yang berani dari Pitono. Sekaligus berusaha juga untuk memecah kebuntuan ketika mereka belum juga bisa memetik gol. Coba kembali membangun serangan anak-anak Laskar Kanaro kali ini. Serangan balik, Selamat Nur Cahyo. Satu kartu kuning kembali dikeluarkan oleh wasit Viator Ambarita kali ini kepada Benicio yang melakukan pelanggaran terhadap Selamat Nur Cahyo. Tiga kartu kuning telah dikeluarkan oleh wasit Viator Ambarita. Dua masing-masing untuk PSS Sleman dan satu untuk Persema Malang. Tendangan bebas kali ini bagi Persema Malang yang terus-menerus melakukan tekanan. Tapi memang masih belum terskema dengan baik tekanan-tekanan dari Persema Malang sehingga masih belum bisa membahayakan secara maksimal gawang dari PSS Sleman. Ya, dan masih ada 20 menit di depan mata mereka untuk bisa menyeimbangkan keadaan dan bahkan membalikkan keadaan. Sepanjang mereka tetap bisa jauh lebih sabar dalam membongkar lini belakang Sleman. Ada Pitono kali ini. Dan juga ada Benicio. Satu tendangan Benicio sangat keras. Masih berada di sebelah kanan dari gawang Dwi Adi Nugranta. Tendangan keras dari Benicio. Melenceng di sebelah kanan dari gawang Dwi Adi. Sepertinya Benicio juga nggak sabar lagi untuk mencetak gol. Karena dia lihat dari kanan nggak bisa, dari kiri nggak bisa, dari sentral lapangan nggak bisa. Dia ambil keputusan mungkin bisa terjadi dari jarak-jarak jauh dengan bola ringan seperti bola yang kita punya tahun ini di sepak bola kita, itu bisa terjadi satu gol. Dan mudah-mudahan itu juga bukan cermin dari rasa frustrasi mereka ketika mereka juga belum bisa memetik, menyamakan kedudukan menjadi imbang 1-1. Souleymane Traoré. Mendapatkan kartu kuning dari wasit Viator Ambarita. Kartu kuning keempat. Souleymane kali ini melakukan tekanan. Pelanggaran di depan wasit Viator Ambarita. Alan Paves. Tentang yang lambat, bagaimana pelanggaran Souleymane terhadap Alan Paves? Go. Tidak ada kesan sengaja memang di situ. Kanan kali ini bola kepada Pitono. Langsung mengirim ke tiang jauh. Satu peluang kali ini masih dapat diamankan. Bagaimana bola liar masih diamankan oleh Anderson da Silva. Satu tekanan demi tekanan terus diberikan oleh Persema Malang. Dan kali ini menghasilkan sepak pojok. Sayang memang tidak ada pemain coming from behind yang bisa memaksimalkan bola rebound tadi. Bola yang bergerak liar di mulut gawang Sleman. Kalau di dalam lapangan, di dalam kota penalti Sleman, Persema Malang masih kalah
sesuai dengan hitung orang, sesuai dengan konsentrasi. Karena bola-bola seperti itu kalau ada satu orang yang bisa punya kemampuan untuk baca situasi, bisa dapat peluang seperti itu dengan menjadi gol. Ini yang disebut dengan naluri, dengan insting dalam memaksimalkan setiap kesempatan sekecil apapun. Pitono kembali, satu tendangan Pitono kali ini. Bagaimana tekanan demi tekanan terus dilakukan oleh anak-anak Persema Malang, tapi masih belum juga bisa membuahkan hasil sejauh ini. Dan tayangan lambat, bagaimana bola dari disundul oleh Sergio Fernandes masih berada di atas gawang dari Dwi Adi. Dan dia coach Rudy Kerchels. Dersa da Silva yang mengamankan bola liar tadi di depan gawang. Kembali lagi kali ini, tekanan terus dilakukan. Sergio Fernandes, ada Souleymane Traoré, ada Imam Romawan kali ini mengirim bola maksudnya kepada Mamadou Niani. Selamat Nur Cahyo terkena kartu kuning. Kanan coba dilakukan oleh anak-anak PSS Sleman. Benicio kali ini coba mendorong bola dia kepada Alseni Jawara. Masih Alseni Jawara kepada Alan Paves. Masih Alan Paves. Sergio Fernandes. Berikan bola ke tengah kali ini. Hampir saja bola tadi berhasil digapai. Kali ini tekanan coba dilakukan melalui Selamat Nur Cahyo oleh anak-anak PSS Sleman. Cukup 3 lawan 2 kali ini. Masih Selamat Nur Cahyo. Sayang sekali terlalu lambat. Terlalu lambat. Kalau bola-bola seperti itu dia harus ambil keputusan lebih cepat. Tapi gerakan-gerakan dari pemain-pemain depan belum jelas juga karena mereka masih ikut kanan kiri, gak arah silang, gak arah minta bola ke lebar lapangan, gak arah minta bola ke setengah lapangan. Susah kalau pemain-pemain di setengah lapangan harus pemain-pemain depan lebih pintar untuk cara daerah untuk kita bisa masukin bola. Ya, diperlukan memang komunikasi tanpa suara di sini. Ya. Karena dalam keadaan seperti itu, keputusan memang harus segera cepat diambil untuk bisa memaksimalkan satu serbuan balik dari anak-anak Sleman tadi itu. Souleymane Traoré kali ini, Mamadou Niani, Fajar Listiantara. Kali ini Souleymane Traoré kembali, maksudnya kepada Fajar Listiantara. Pitono kali ini kembali menjadi poros penyerangan dari Persema. Langsung bola direct pass menuju kepada Sergio Fernandes. Masih Sergio Fernandes dikawal dia oleh George Oyedepo. Masih Sergio Fernandes. Bisakah dia melewati George untuk memberikan umpan? Satu sliding yang bersih dilakukan oleh George Oyedepo menggagalkan satu penetrasi yang dilakukan oleh Sergio Fernandes di sektor sebelah kanan pertahanan dari PSS Sleman. Ya, mengalir deras. Kita lihat serangan-serangan yang dibangun oleh anak-anak Malang dan satu pergantian juga memberikan bukti bahwa masuknya Junaidi menggantikan M. Kamri yang benar-benar kontributif sepanjang permainan, sepanjang aksinya untuk Persema Malang. Juga bagian dari cara Rohanda untuk bisa memaksimalkan satu gol balasan. Dan Pitono kali ini, masih Pitono, membawa bola ke tengah. Pitono langsung mengirim bola. Kali ini Alseni Jawara yang mendapatkan bola liar. Masih Alseni Jawara kepada Benicio. Benicio kali ini ke belakang dia kepada Pitono yang kali ini sudah berada di sebelah kanan. Masih Pitono, satu pelanggaran. Bagaimana pergerakan dari Pitono tadi dihalangi oleh Ferry Setiawan. Sangat aktif si Pitono, dia baru dari sudut, dia baru di setengah lapangan, baru sekarang ke kanan. seperti tidak mengenal kata lelah, beredar di banyak pos di setiap sudut lapangan, penampilan Pitono. Kembali kali ini bola mengarah langsung. Satu tendangan masih membentur mistar dari gawang Dwi Adi Nugrahanta. Tekanan kembali dari anak-anak PSS atau juga Persema Malang. Masih dapat diamankan kali ini oleh Mamadou Niani yang mundur sampai ke belakang. Coba kali ini melakukan serangan balik. Para pemain dari PSS Sleman langsung bola mengarah jauh kepada Fajar Listiantara. Ada Junaidi, pemain yang baru masuk. Andre Yoga. Fajar Listiantara kali ini. Masih Fajar. Mengirim bola ke tengah. Ada Alfredo Raul Reyes.
Langsung dorong bola dia kepada Benicio. Cepat kali ini Benicio meminta para pemain untuk melakukan pergerakan. Masih Benicio langsung mengirim kepada Pitono di sektor sebelah kanan. Atau juga Sergio Fernandes. Kali ini bola kepada Dodit Fitrio. Lemparan ke dalam bagi PSS Sleman. Bola yang berusaha dikejar oleh Dodit Fitrio. Benicio. Agus Purwoko melakukan lemparan ke dalam bagi PSS Sleman. Dapat Pitono yang menguasai bola kali ini. Alan Paves, masih Alan Paves kali ini. Coba melebar dia ke sebelah kanan kepada Pitono kembali. Handsball. Bagaimana kita lihat tadi Agus Purwoko. Saya pikir ini satu peluang yang lumayan bagus. Berasal lagi-lagi dari bola mati di sektor kiri pertahanan Sleman dan kembali saya pikir akan segera dieksekusi oleh Pitono. Apakah akan bisa berbuah gol? Kembali sudah dilakukan kali ini satu peluang. Masih ada George Oedepo yang menggagalkan tendangan bebas bagi Persema Malang. Kali ini Mamadou Niani turut membantu pertahanan. Satu serangan balik kali ini. Berikan bola kepada Andre Yoga. Andre Yoga berikan bola kepada Souleymane Traoré. Masih Souleymane Traoré. Satu pelanggaran tadi. Dan ternyata bukan satu pelanggaran. Menarik tangan dari Souleymane Traoré. Ya, saya pikir justru Souleymane Traoré sudah kehilangan power, ya, sudah kehabisan stamina sehingga dia tidak speed lagi, tidak memiliki tenaga lagi untuk memaksimalkan satu peluang tadi itu. Ya, kali ini tekanan sayang sekali kerjasama dari Dodi Fitrio dengan Sergio Fernandes masih belum bisa dimanfaatkan secara maksimal. Rudi Kelces agak sedikit kesal dia. Ini kita bisa lihat baru menit 76 baru ada satu penetrasi yang mereka baru lakukan Persema Malang. Padahal mereka harus lebih berani di dalam kotak penalti untuk main kaki ke kaki. Penetrasi langsung ke dalam areal penalti Sleman. Itu memang yang harus dilakukan sejak awal oleh anak-anak Persema Malang. Lemparan ke dalam kali ini bagi PSS Sleman yang terus-menerus ditekan oleh tim tuan rumah Laskar Kenarok yang tertinggal 0-1 atas Elang Jawa. Sekarang posisi dari pemain Persema udah menit 77, posisi dari Vinicius seharusnya dia harus sekarang lebih ke atas daripada ambil bola di belakang karena udah para mau ambil selesai pertanding, dia masih di belakang. Memang dia punya kemampuan bagus, teknik bagus, dia harus lebih nikmati bola di dalam kotak penalti atau di central area. Aku lihat posisi dia terlalu di belakang. Andre Yoga, kita lihat bagaimana Andre Yoga terjatuh dia dalam duelnya dengan Alan Antonio Paves, gelandang dari Persema Malang. Wasit Viator Ambarita sudah mengeluarkan 5 kartu kuning sejauh ini. Ada Fajar Listiantara, ada juga Souleymane Traoré yang berada di depan bola, yang lurus menuju gawang dari Sukasto Effendi. Siapakah yang akan menjadi eksekutor dari tendangan bebas ini? Fajar Listiantara, satu tendangan keras dari Fajar Listiantara. Masih berada di atas gawang dari Sukasto Effendi. Mana Fajar Listiantara melakukan satu tendangannya. Ya, lumayan keras dan tajam tadi tendangan yang dilepaskan oleh Fajar Listiantara. Percobaan kembali dilakukan oleh Persema Malang. Bagaimana mereka kali ini terus-menerus melakukan tekanan. Masih belum membuahkan hasil sejauh ini. Dan kali ini Pitono memberikan umpan kali kepada Alseni Jawara. Ada Junedi, satu tendangan. Masih dapat diamankan kembali oleh para pemain dari PSS Sleman. Benicio tadi berusaha melakukan backheel. Kali ini cepat anak-anak dari PSS Sleman melakukan serangan balik kepada Mamadou Niani. Masih Mamadou Niani, cepat dia melakukan sprint menuju kotak penalti. Mamadou Niani masih membentur salah satu pemain dari Persema Malang. Satu tekanan penetrasi dilakukan oleh
Mamadou Niane. Sebuah penetrasi yang sangat determinatif saya pikir. Meski tadi menerpa kaki salah satu pemain belakang Persema Malang. Tapi paling tidak satu pekerjaan yang benar-benar mengancam lini belakang Persema Malang tadi. Sepak pojok kali ini bagi PSS Sleman. Souleymane Traoré sudah lakukan kali ini. Satu sundulan dari Mamadou Niane. Masih melenceng di sebelah kiri gawang dari Sukasto Effendi. Tendangan gawang Sukasto Effendi dilakukan menuju ke tengah lapangan kepada Alseni Jawara. Pelanggaran bagaimana tadi George Oedepo mendorong pergerakan dari Alseni Jawara. Kembalikan ini bola pelan Alfredo Raul Reyes atau juga Benicio. George Oedepo coba melakukan tekanan melalui Pitono. Halau bola tadi Alfredo Raul Reyes. Masih dapat tekanan dari Fajar Listiantara. Kali ini serangan balik dari PSS Sleman cukup baik. Kontrol bola dari Fajar Listiantara. Souleymane Traoré dorong bola dia kepada Mamadou Niane. Masih Mamadou Niane. Satu pelanggaran Mamadou Niane lakukan. Terlalu sendiri, harusnya ada satu pemain lebih pintar untuk 10 menit terakhir ini karena kebutuhan tim sekarang adalah waktu, adalah pemain-pemain belakang, nafas pemain-pemain belakang bisa ambil posisi lebih jelas. Makanya sekarang PSS Sleman harus daripada serang-serang cepat untuk cari satu gol, lebih bagus mereka atur tempo bola dengan bola kaki ke kaki di setengah lapangan. Sudah meninggalkan lapangan permainan. Mamadou Niane. Fredo Raul Reyes. Belakang dia kepada Bima Sakti. Masih Bima Sakti. Berikan bola kali ini kepada Junaidi yang masuk menggantikan M. Kamri. Cepat kali ini Junaidi. Masih Junaidi. Berikan bola kepada Dodit Fitrio. Masih Dodit berikan. Satu handball terjadi dalam kotak penalti. Dan tentunya penalti bagi Laskar Ken Arok. Titik putih ditunjuk oleh wasit Viator Ambarita di menit ke-82 ini. Dan penalti bagaimana Ferry Setiawan tadi menyentuh bola dan kesempatan bagi Persema Malang untuk bisa menyamakan kedudukan melalui penalti ini. Sebenarnya tangan yang bola yang ikut yang kena tangan, tapi di dalam kotak penalti itu harus terjadi penalti. Kita sekarang lihat bisa lihat Persema Malang dengan satu peluang seperti itu sekarang bisa jadi satu hadiah untuk mereka untuk dapat satu poin. Sergio Fernandes dan gol! Sergio Fernandes berhasil mencetak gol yang keempat yang disambut oleh Ngalamania dan memberikan satu gol untuk menyamakan ketertinggalannya atas tim tamu PSS Sleman dari Stadion Gajayana sore hari ini. Tentang penalti, pemain-pemain Amerika Latin ada banyak yang jago, tapi kemampuan si Sergio Fernandes hari ini dia dapat hadiah dengan dia kerja keras dari awal pertandingan sampai sekarang. Dia cari bola, dia yang seperti dia yang sendiri menyerang untuk Persema Malang. Sekarang dia dapat peluang emas seperti itu, dia lakukan dengan secara baik, dengan totalitas fokus dia untuk penalti, kiper ke kiri, bola ke kanan, udah terjadi gol. Dan satu lagi, Sergio Fernandes melakukan eksekusi penalti itu dengan sangat-sangat dingin. Kita melihat bagaimana rileks sekali tadi Sergio Fernandes memaksimalkan satu peluang super emas tadi itu. Bagaimana tadi George Oedepo handsball dan juga menghasilkan penalti bagi Persema Malang dan berhasil dilakukan dengan sempurna oleh Sergio Fernandes yang mencetak gol keempatnya bagi Persema Malang dan menyamakan kedudukan atas ketertinggalannya atas PSS Sleman. 1-1 dari Stadion Gajayana Malang sore hari ini. Kembali tekanan dari anak-anak PSS Sleman. Halau saja bola tadi.
Tentunya 5 menit terakhir ini menjadi 5 menit yang paling menarik. Siapakah yang bisa memanfaatkan keletihan dan juga kelengahan dari para pemain untuk mampu mencetak gol? Kankah pertandingan ini berlangsung seri ataukah Persema Malang atau PSS Sleman mampu mencuri gol untuk meraih kemenangan di sore hari ini? Ya, ini adalah menit-menit rawan gol, menit-menit yang menuntut tingkat konsentrasi yang sangat tinggi. Souleymane Traoré kali diberikan bola kepada Fajar Lisandra atau Slamet Nur Cahyo. Langsung melebar dia ke sebelah kiri, maksudnya kepada Mamadou Niani. Gagal kontrol bola dari Mamadou Niani. Lemparan ke dalam bagi Persema Malang. Sudah lakukan kali ini. Pitono langsung menuju ke depan kepada Alseni Jawara. Andre Yoga dorong bola menuju kepada Imam Romawan. Fajar Listiantara kali ini yang dituju. Masih Fajar berhasil menguasai bola. Satu angkatan bola. Sayang sekali sundulannya masih belum bisa membahayakan. Benicio kali ini kepada Alseni Jawara. Sudah sangat kosong lapangan tengah dari kedua tim ini. Bola-bola panjang diperagakan oleh kedua pemain atau juga kedua tim yang bertanding di sore hari ini. Dan kali ini Junaidi cukup kosong kali ini. Junaidi berada di sebelah kanan pertahanan dari PSS Sleman. Junaidi berikan bola ke tengah. Masih Junaidi kali ini. Coba apa yang dilakukan oleh Junaidi. Berikan bola ke tiang jauh kepada Alseni Jawara. Sayang sundulan dari Alseni Jawara kurang sempurna. Hanya menghasilkan tendangan gawang bagi PSS Sleman di 3 menit terakhir pertandingan ini. Agak sedikit kurang lentur, kita lihat bagaimana jump head dari Diawara. Meskipun umpan dari Junaidi lumayan bagus tadi. Dan gawang baru saja dilakukan oleh Dwi Adi Nugrahanta. Semakin bersemangat anak-anak Persema Malang untuk meraih poin penuh tentunya di sore hari ini. Kembali kali ini Alseni Jawara yang menerima bola. Junaidi masih membentur Jos Oyedepo. Agus Purwoko, masih Agus Purwoko langsung merubah arah ke tengah bola. Kali ini kembali Junaidi cukup rajin membantu penyerangan. Benicio langsung mengarah kepada Alseni Jawara. Satu peluang kali ini. Sayang sekali satu kerjasama yang sangat baik dari Alseni Jawara menuju Sergio Fernandes terlalu deras. Ada kesan kekurang percayaan diri dari Diawara dalam menerima umpan tadi itu. Kalau dia melakukan sedikit kontrol lalu melepaskan tendangan sebatas dada, boleh jadi cerita bisa lain. Itulah kalau pemain gak lama jadi inti bisa feeling bola bisa jadi merugikan dia berdiri sendiri. Karena sebenarnya kalau dia bisa kontrol bola, nggak ada pemain Persema di belakang dia. Dia bisa balik badan dan shooting ke gawang. Haryanto Prasetyo atau juga Tommy Haryanto masuk menggantikan Andre Yoga. Kurang dari 2 menit waktu normal di babak kedua ini. Kanan kali ini coba dilakukan oleh PSS Sleman. Ada Bima Sakti. Kali ini Souleymane Traoré. Masih Souleymane Traoré. Souleymane Traoré kali satu peluang. Bukan satu pelanggaran. Satu tendangan kali ini. Masih dapat diamankan. Semakin menarik di sisa waktu babak kedua ini. Tekanan demi tekanan saling dilakukan oleh kedua tim. Memang sudah bermain sangat terbuka di sisa waktu ini. Ya. Dan kali ini tekanan kembali oleh Benicio kepada Dodit Fitrio. Masih Dodit Fitrio, cepat dia. Melebar kali ini. Masih dapat dihalau bola. Pelanggaran jelas terlihat. Kartu kuning kembali dikeluarkan. Dan ini merupakan kartu kuning yang ke-6 oleh Viator Ambarita. Bagaimana kita lihat Tommy yang baru masuk harus menerima satu pelanggaran yang dilakukan oleh Junaidi. Junaidi menerima kartu kuning. Alfredo Raul Reyes. Rudy Kelges berikan instruksinya.
Kartu kuning ke-6 yang dianugerahkan kepada Junaidi di sore hari ini. Benicio coba melakukan tekanan di sisa-sisa waktu. Masih Benicio. Dorong bola dia kepada Sergio Fernandez. Kali ini Alan Paves. Masih Alan Paves. Berikan bola kembali kepada Junaidi dari sebelah kiri atau juga sebelah kanan pertahanan. Kali ini bola masih ada George Oyedepo. Selamat Nur Cahyo. Dapat direbut bola kali ini oleh anak-anak Persema Malang. Kembali lagi melalui Junaidi. Mengirim bola ke kotak penalti. Halau tadi. Ada Benicio kembali. Souleymane Traore. Mengarah kepada Dwi Adi Nugrahanta. Halau saja bola. Lemparan ke dalam. Bagi Laskar Kenarok, bisakah mereka mampu memanfaatkan peluang-peluang terakhir ini untuk bisa meraih poin penuh? Lemparan ke dalam dilakukan oleh Alfredo Raul Reyes. Mengarah kepada Alseni Jawara. Sundulan yang mengarah ke gawang. Masih dapat diamankan oleh Dwi Adi Nugrahanta. Sergio Fernandez, pencetak gol bagi Persema Malang lewat titik putih. Langsung bola mengarah kepada Mamadou Niane. Kali ini duel dia dengan Bima Sakti. Masih Mamadou Niane. Berusaha melewati Bima Sakti. Mengirim bola cepat kali ini. Satu tekanan dari anak-anak PSS Sleman. Sayang sekali. Masih belum bisa dimanfaatkan oleh Selamat Nur Cahyo. Souleymane Traore kembali. Masih Souleymane. Sudah berada dalam posisi offside. Asisten wasit Budi telah mengangkat bendera. Padahal sama sekali nggak offside. Karena pas waktu orang umpan bola ke dalam, pemain-pemain Sleman udah di belakang dua pemain Persema Malang. Alseni Jawara. Menit-menit akhir ini, akankah terjadi sebuah gol bagi kedua tim yang bertanding di sore hari ini? Ataukah memang pertandingan akan berakhir dengan seri 1-1? Tentunya adalah satu kerugian bagi Persema Malang apabila mereka hanya meraih poin 1 di partai kandangnya. Bima Sakti kali ini. Alseni Jawara, sundulannya masih terlalu lemah, mudah bagi Dwi Adi Nugrahanta. Bola dikuasai oleh Dwi Adi. Ini dia Alseni Jawara, pemain yang sebelum memperkuat Pelita Jaya Purwakarta dan sudah mencetak 5 gol. Ya, baru saja wasit Viator Ambar